Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Tahdzibun Nufus. Beliau menyatakan man fatahu katsirus siyam was shalah fa aksir minas salati was salami ala sayyidina Muhammad. Orang yang dulu masa mudanya kurang doyan sholat, mudanya ya Allah habis buat kemana-mana, jalan Sabtu Minggu ke puncak, tiba mau tidur doang, dan tidurnya juga nggak melotot, merem. Padahal kalau tidur di Maharta juga sama juga, melotot apa merem, sama aja. Pulang dari puncak, gunungnya nggak dibawa juga, enggak, cuman gambar doang di HP ada. Begitu. Pergi ke laut, anyer. Tetap dari dulu juga, yang namanya laut asin. Sampai ini hari asin juga. Tidurnya merem juga. Di Maharta merem juga. Air, sering juga ada air di Maharta. Begitu. Sering? Sering nggak? Oh sering. Begitu. Banyak waktunya dibuang. Kurang ibadah. Dulu demen sedekah di atas panggung, apa namanya? Oh nyawer. Itu berapa itu kalau buat gantiin karpet Alfat? Udah cukup itu duit itu yang dibuang itu. Yang dulu banyak waktu dibuang-buang yang kagak manfaat. Bagaimana caranya untuk mengembalikan waktu? Nggak bisa. Tapi bisa nilai waktu itu kembali. Banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebab dengan kita baca sholawat sekali, Allah beri sholawat sama kita 10 kali. Dan satu sholawatnya Allah yang diberikan kepada kita amat sangat luar biasa dalam sepanjang hidup kita. Sholawatnya Allah. Bagaimana bila 10? Itu baru sekali. Bagaimana kalau kita 10 kali? Bagaimana kalau kita 100 kali? Bagaimana kalau kita 1000 kali dan seterusnya? Sholawat. Itu ibadah luar biasa. Dengan kita baca sholawat, Allah bersolawat kepada kita. 2, dengan kita bersolawat, Nabi Muhammad SAW bersolawat juga kepada kita. Man sholla alai, shollaitu alaih. Siapa orang bersolawat kepadaku, aku bersolawat kepadanya. Man sallama alai, sallamtu alaih. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, ku jawab salam dia. Bagaimana Nabi bersolawat kepada kita? Kita intip Al-Quran. Allah nyatakan, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ente bersolawat kepada mereka, dan solawat Anda menenangkan mereka. Maka solawat Nabi menumbuhkan ketenteraman dalam jiwa, kesenangan di dalam kita punya hati, kebahagiaan yang luar biasa kalau kita udah demen baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada ibadah yang paling luar biasa hasilnya selain baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berapa kita baca? Pakai apa baca sholawatnya? Redaksi bagaimana? Terserah, bebas. Mau pakai baca sholawat, pakai redaksi Ibrahimiyah, silakan. Mau pakai redaksi Nariyah, silakan. Sholawat Fatih, silakan. Munjiyah, silakan. Tibbil Qulub, Nuril Anwar, sholawat Nuraniyah, Al-Badawi, silakan. Mau sholawat apa aja, silakan. Atau sholawat pendek Al-Khidriyah, sholawat Nabi Khidir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, silakan. Yang penting Anda baca sholawat. Lalu berapa minimalnya biar kita disebut pencinta sholawat? Pengarang Fathul Muin, Sidi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, di dalam kitabnya Irsyadul Ibad, mengutip kalamnya Sayyid Abil Hasan Al-Bakri qaddasallahu sirrahul aziz, aqallul iksar 500 marrah. Minimal kita terhitung, tercatat orang yang baca solawat doyan 500 sehari semalam. 500 minimal, 500 sehari semalam.
Cash apa kredit? Suka-suka Anda. Cash and carry. Terserah. Anda mau kredit, habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, monggo. Mau sekali duduk, silakan. Kali duduk 500, paling banyak 5 sampai 7 menit. Tidak akan lebih dari 10 menit. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bentar. Ibadah yang ringan. Bentar. Bahkan ada satu riwayat hadis Ad-Damiri riwayatkan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alai kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan." Siapa orang yang baca solawat saban hari 500, biar kata di kredit habis dohor sallallahu 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, 500 saban hari. Lam yaftakir abadan, niscaya enggak ngalamin susah seumur-umur meski dia tinggal pada zaman susah. Solawat. Baca solawat, enggak ada lagi. Tinggal kita suruh bini kita, anak kita, teman kita yang ngeluh, baca solawat. Yang sakit, baca solawat. Solawat. Terserah mau solawatnya kita solawat penyakit stroke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wasallam. Apa aja? Yang penting baca solawat. Baca solawat. Ataukah solawatnya daripada waliullah besar yang ada di Tangerang, Cakung, Syekh Astari. Beliau bilang, baca salawat ini, ente punya warung, potong kuping saya kalau kagak bakalan maju usahanya. Yang bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa salli wa sallim. Berapa Syekh? 1000 sehari semalam. Baca itu, gak bakalan usaha menjadi menurun asal baca itu. Wali di Kresek, Cakung, Kabupaten Tangerang. Makamnya diziarahi banyak orang. Wali min auliyaillah. Kita ngalamin masih kecil, diludahi juga sama itu Syekh. Suruh mangap juga. Diludahi. Kata kita punya nenek telan. Saya telan juga. Itu ludahnya Sidi Syekh Astari, Mursyid Thariqah Qadiri Naqsabandiyah, wali besar. Baca salawat, nggak ada lagi ibadah. Kenapa kita nggak bisa berangkat ke Madinah? Kurang zikir kita, kurang. Ya Sayyidi ya Rasulullah, kami jujur penyebab kami jauh dari Madinah. Jarang ziarah kepada engkau, dosa penyebabnya. Kedua, sedikit ganjaran pahala saya, sedikit solawat saya. Solawat dan solawat. Solawat itu membahagiakan kita. Siapa yang pengen bahagia, baca solawat. Siapa orang yang pengen sembuh dari penyakit dohir batin, solawat. Siapa orang yang pengen dosanya rontok banyak, solawat. Siapa orang yang pengen selamat di kuburnya, solawat. Siapa orang yang pengen dikasih minum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat dengan tangan mulianya Sidi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, baca solawat. Siapa orang yang pengen selamat lewat di sirat, ditungguin, dituntun oleh Nabi Muhammad, baca solawat. Baca solawat. Solawat. Dan Sya'ban di antara keagungannya turunnya perintah bersolawat kepada Nabi pilihan. Karena itu kami berpesan kepada semua teman-teman majelis, minimal 500 di kredit sallallahu Muhammad habis sholat duhur asar maghrib. Minimal ulama-ulama Lirboyo
menyuruh 1000. Sidi Syekhona Khalil Bangkalan suruh 1000. Sehari sama bentar lah. Baca sholat bentar. Nggak bakalan stres hidupnya orang yang doyan baca sholawat. Sampai nama mereka yang suka stres. Sampai dia bilang, dulu kalau saya stres saya sering main ke rumah teman. Tapi sekarang saya nggak lagi. Kenapa? Teman saya sudah stres beneran. Udah apa? Stres beneran. Gue jadi kagak main lagi. Kurang baca sholawat. Sampai ada tukang mabok. Baca sholawat sambil mabok. Pegang itu teh botol cap topi miri. Dia baca sholawat. Ditegur ada orang pakai topi haji. Ngapain teh baca sholawat sambil mabok? Dia bilang, Tuan, saya sadar saya berbuat salah. Tapi saya tidak pengen lidah saya berhenti daripada menyebut-nyebut siapa Nabi Muhammad. Begitu. Bagaimana biar sholawat ini berdampak besar di dalam kehidupan? 3 rukunnya. Yang pertama adalah ta'alluq, yang kedua adalah takhalluq, dan ketiga adalah tahakkuk. Tapi udah tengah 8, segini aja. Ini ada 3. Bagaimana biar kita nikmat dalam hidup ini? Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Rugi orang yang jauh dari Nabi Muhammad. Baca sholawat di Sa'ban ini. Bila saudara sehari 100, di Sa'ban ini lebihin 101 minimal. Kalau bisa digandakan 200. Kalau sehari 500 berarti 1000. Kalau sehari 1000, 2000. Ini Sa'ban sebelum Ramadan. Ini sholawat dahsyat, luar biasa. Dan orang yang baca sholawat namanya disebut-sebut di hadapan Nabi Muhammad. Dan nama abahnya disebut-sebut di hadapan Nabi Muhammad. Si Fulan bin Fulan baca sholawat kepada sampean. Namanya diabsen. Siapa yang pengen namanya dikenal oleh Nabi Muhammad? Baca sholawatlah dia. Maka saudara, ajarin bini, ajarin anak, meski lewat bayar. Saya suka bayar anak-anak saya. Belum tidur baca sholawat. Sholawat Muhammad yang pendek ya, nggak apa-apa. 100. Kalau 100 10.000. Baik, saya bayar 10.000. Kalau begitu 200 saja ber-20.000. Baik, saya bayar 20.000. Yang penting baca sholawat. Nanti mau udah lama-lama, nggak mau dibayar. Ini mah udah kewajiban saya biar dekat sama Nabi Muhammad, enggak perlu dibayar. Begitu. Maka baca sholawat. Dan semua anak-anak santri Gausulibat wajib baca sholawat mereka minimal 500 buat doain ayah bundanya biar usahanya lancar, bisa ngedidik dia biar tinggi derajatnya. Baca sholawat. Bahkan kalau pengen baca Quran nilainya besar, pengen nilainya besar, baca Quran, maka baca sholawat dulu sebelum baca Quran 10 kali. Baca sholawat lagi sesudah baca Quran 10 kali. Terserah redaksinya mana ke. Redaksinya yang saudara suka. Mau sholawatnya begini ke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran, sholatan tusahilu lana biha fahmal Quran. 10 kali baru baca Quran. Habis itu Shadaqul Adzim, baca sholawat lagi 10 lagi. Mana aja sholawat yang suka. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala an, saya tahu kapan doa saya diijabah oleh Allah. Loh, tahu dari mana orang pengijabahan gaib? Kok bisa tahu? Bila saya awali apa aja dengan sholawat, ditutup dengan sholawat, dan sholawat pasti diterima. Allah awalnya diterima, akhirnya diterima, ilokan tengahnya kagak diterima. Maka agar supaya tinggi nilai baca Quran kita, awali sebelum baca Quran, baca sholawat dulu 10, kemudian ditutup shadaqallah, baca sholawat lagi 10. Barakahnya luar biasa dan luar biasa.